Nah di dalam hadis ini ada nantinya ada kok 4 nih hadisnya. Padahal dengan hadis yang pertama saja ini sudah jelas. Kemudian judulnya dengan redaksi yang demikian, ya babu raf'il basori ilal imam fi salat. Imam Bukhari menambahkan pada judulnya itu satu hadis yang dijadikan judul nih, belum meriwayatkan hadisnya disebutnya. Wa qalat Aisyatu qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sholatil khusufi fara'aitu jahannama yahtimu ba'duha ba'do hina ra'aitu muni ta'akhartu. Nah di judulnya ditambah ini nih potongan hadis gitu ya. Ini menjadi judul juga gitu sebetulnya. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat gerhana, aku melihat neraka saling api neraka. Aku melihat api neraka saling lipat, saling piting, saling silih dengkek bahasa Sunda namanya. Ya saling lipat, saling piting, saling bersikut-sikutan gitu. Ini merupakan apinya nih ya. Aku melihat api neraka itu saling piting, saling lipat, saling sikut, saling banting lah. Ya, satu sama lain ketika kalian melihat aku mundur. Ini masih judulnya, judul ini maksudnya Rasulullah SAW ya, ketika sholat gerhana, nanti di sini juga ada lengkapnya, tapi ini sedikit saja nih ya, judul yang dimuat oleh Imam Bukhari di sini. Ketika sholat gerhana, sedang sholat nih ya, sedang sholat, di dalam sholatnya Allah memperlihatkan surga dan neraka kepada Rasulullah SAW. Ketika dalam posisi ruku, dan Allah menampakkannya itu di tembok masjid, berarti di depan, artinya persis di depan di depan tembok Rasulullah SAW menjadi imam, dan Rasulullah SAW melihat surga dan neraka tersebut. Berarti kan beliau mengarahkan pandangannya ke tembok, kepalanya kan menjadi mendongak gitu kan, karena Rasulullah sendiri ketika sujud itu dalam sujud dalam posisi ruku gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW biasanya ruku, di dalam hadisnya diterangkan ya, dengan punggung yang lurus. Ya, punggungnya lurusnya, tidak melengkung, tidak cekung, dan juga tidak naik atau turun. Lurusnya lurus horizontal gitu ya, dari kalau saya suka menyebut ketinggian pinggang dengan bahu itu horizontal, dan kepalanya pun lurus mengikuti tulang punggungnya. Jadi waktu ruku itu si kepala itu lurus dengan tulang punggung, tidak menunduk, tidak mendongak. Ini kepalanya diluruskan dengan tulang punggungnya. Nah ini tidak mungkin dengan posisi kepala yang demikian melihat tembok. Ketika Allah memperlihatkan surga dan neraka itu di tembok masjid, Rasulullah SAW mendongakkan kepalanya, berarti kan mengangkat juga namanya pandangannya ketika ruku itu kemana, kemudian diangkat, diarahkan ke tembok untuk melihat surga dan neraka yang diperlihatkan oleh Allah. Tapi judulnya di sini Imam Bukhari yang pokok adalah makmum mengarahkan pandangannya ke imam, karena kalau ini mungkin terjadi pada setiap kali sholat. Nah kalau imam melihat tembok mau apa?
Emang di tembok ada apa? Paling ada itu cicak. Apa imam mau tergoda gitu, ada cicak di tembok lewat lalu melihat. Jadi masalahnya ini berlaku nih, apakah untuk imam atau untuk makmum, dua-duanya. Kalau berdiri sholat pandangan kemana? Tapi pada saatnya diperlukan makmum boleh mengalihkan pandangannya ke imam. Nah, adapun bab 92 tadinya kadung terbaca. Kadung terbaca tadi bab 92, nah itu mengarahkan pandangan ke langit. Wah, itu dilarang keras kalau yang itu. Nah, kalau ini mengarahkan pandangannya ke imam. Tapi di sini Imam Bukhari-nya di dalam judulnya juga sudah menambah nih pembahasannya, berarti mengalihkan pandangan dari kemestiannya ke tempat lain, ke arah lain. Ini yang paling umum, paling banyak terjadi, yaitu makmum melihat imam. Tapi ditambah oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kalau imamnya sendiri bagaimana? Kalau memang urgennya diperlukan gitu ya, seperti Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah neraka, oleh Nabi itu direret tungkul oleh Nabi itu. Karena kan pandangan harus ke sana. Ya iya mah darurat, berarti daruratnya artinya di situ keharusan. Terjadi keharusan yang saat itu ya, harus dilakukan. Kurang lebih seperti itu judulnya ya. Jadi judulnya yang pokok adalah mengangkat sih bahasanya. Kalau mengangkat kan dari bawah ke atas. Ini sudah mengarahkan gitu Imam Bukhari itu, bahwa yang pokok disebutnya boleh sebutnya yang pokok ketika berdiri di dalam sholat itu pandangan itu diarahkan ke bawah. Berarti ketika diperlukan boleh makmum itu mengalihkan pandangan dari tempat semestinya ke arah imam. Nah, hadisnya ini ada 4 nih hadisnya. Kalau untuk bab pokoknya hadis yang pertama ini juga sudah mencukupi sebetulnya ya. Di sini jelas nih makmum melihat imam nantinya di hadis yang pertama. Hadisnya an Abi Ma'marin qulna li Khabbabin akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asri qala na'am qulna bima kuntum ta'rifuna zaka qala bidtirobilihiyati. Dari Abu Ma'mar, ia berkata, kami bertanya kepada Khabbab radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah SAW itu membaca atau tidak? Ini pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW itu membaca atau tidak pada waktu sholat zuhur dan asar? Ia menjawab, Khabbab menjawab benar. Apakah Rasul itu membaca atau tidak? Membaca. Kemudian kami bertanya lagi, bima kuntum ta'rifuna zaka, dari mana kalian tahu kalau Nabi itu membacanya waktu sholat zuhur dan asar? Khabbab menjawab bidtirobilihiyati, dari janggutnya yang bergerak-gerak. Itunya redaksi hadis sekali lagi nih. Dari Ma'mar ia berkata, aku bertanya kepada Khabbab radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah SAW itu membaca pada waktu zuhur dan asar? Khabbab menjawab, ya, beliau itu membaca. Dari mana kalian tahu? Ya, dari bima kuntum, dengan cara apa? Bagaimana mungkin? Bukan, enggak pakai mungkin sih. Bagaimana kalian bisa tahu gitu ya bahwa beliau itu membaca? Ia menjawab, dari janggutnya yang bergerak. Ini sudah jelas nih di hadis ini ya, bahwa
atau dari ini dulu, satu, zuhur dan asar itu sir. Nah seperti ini nih yang menunjukkan yang disebut bacaan sholat yang sir itu seperti ini. Tidak ada sedikit pun yang terdengar, sampai ada orang yang bertanya, baca enggak? Jangan was-was. Kalau gitu ada yang terdengar, berarti nggak usah nanya, tahu bahwa Rasulullah itu membaca sesuatu meskipun tidak jelas seluruhnya, tapi adalah yang terdengar, tahu kan artinya bahwa Rasulullah itu membaca. Berarti mengapa Abu Ma'mar bertanya seperti ini? Berarti sama sekali tidak ada suara yang terdengar. Sampai bertanya, yang terdengar berarti kan hanya komandonya saja, Allahu Akbar, pasti dijaharkan yang itu, karena itu kan komando untuk seluruh makmum. Nah setelah Allahu Akbar gak terdengar apa-apa lagi, sampai terdengar takbir berikutnya, komando untuk ruku berarti. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, apa Rasulullah itu membaca? Karena ini kan dari pertanyaan ini kan tersiratnya bahwa yang bertanya ini tidak mendengar sedikit pun suara dari Rasulullah. Andai ada sedikit saja yang terdengar, sudah jelas, berarti kan ada yang terdengar, meskipun maksudnya tidak sampai jelas apa yang dibaca. Kalau yang jahar berarti itu baru harus jelas, harus sampai jelas gitu yang dibacanya itu apa. Nah ininya saya suka mengartikan kan, bacaan sholat yang sir itu yang seperti apa. Membaca dengan lisan, dengan mulut, artinya bergerak-gerak. Kan jawabannya ini dari jangkutnya yang di bacaan sir itu adalah membaca dengan mulut, dengan lisan gitu ya, tanpa suara, hanya gerakan mulutnya saja tanpa suara. Jadi juga jangan diam, nanti khobab juga nggak tahu karena janggutnya juga diam. Jadi mulutnya jangan diam, jangan apa namanya mingkem, balem. Bacaan sir itu adalah membaca dengan mulutnya, bergerak gitu mulutnya membaca tanpa suara. Nah ini dalilnya. Pertanyaan ini menunjukkan benar-benar sedikit pun lah tidak ada suara yang terdengar. Itu satunya masalahnya nih dari hadis ini. Pertanyaan demikian itu menunjukkan, pertanyaan yang diajukan itu menunjukkan itulah yang namanya bacaan sir. Ya itu jadi bedanya bacaan jahar dan sir. Kalau jahar jelas kita kan bisa tahu lah ya, mulut kita kan bergerak membaca, seperti kita bicara membaca kan mulut kita bergerak. Kalau yang jahar itu bersuara, bukan soal keras pelannya, itu nanti tergantung keperluan. Kalau soal keras pelannya tergantung keperluan. Andai misal di masjid ini yang ukurannya berapa kali berapa kan di masjid ini. Misalnya waktu sholat Jumat, contohnya sholat Jumat kan bacaannya jahar. Sholat Jumat bacaannya jahar. Biasanya sekarang ini suka sudah pakai mic macam ini gitu ya. Jadi kan imamnya tidak perlu berteriak-teriak supaya bukan berteriak sih, bersuara kerasnya supaya suara imam ini sampai kepada makmum paling belakang. Yang memakai mic yang seperti ini jadi praktis kan, di bawah gerakan sholat juga bisa. Nah, tapi kalau terjadi ketika sholat sedang berlangsung listriknya mati, ini kan tidak jalan, berarti mic-nya tidak jalan, pengeras suara, nah, namanya juga pengeras suara kan, pengeras suaranya mati, nama imamnya wayahna rada ditarikan eta mah. Berarti imamnya harus mengeraskanlah suaranya supaya
suaranya itu diusahakan sampai kepada semua makmum hingga yang paling belakang. Tak itu jahar, berarti tergantung keperluan. Yang pokok bacaan jahar itu adalah membaca dengan mulut dan bersuara. Tentu kan keras suaranya juga beda kalau makmumnya hanya satu orang. Makmum yang hanya satu orang itu kan ada di sebelah kanannya. Apa mau berteriak-teriak pakai ini juga, salat dua orang pakai mic seperti ini? Satu perlu besar ente. Kalau sholat hanya berdua lalu pakai di masjid sebesar ini pakai mic. Berdua itu cukuplah suara yang keluarnya itu terdengar oleh makmum, itu maksudnya. Makmumnya satu orang, nggak usah berteriak-teriak. Nah ini bacaan sir nih banyak yang salah tentu. Ini nih dari pertanyaannya, Rasulullah itu waktu sholat zuhur dan asar nih kan di hadisnya yang di sini, yaqra'u fi zuhri wal asri, apakah Rasulullah itu membaca? Ini pertanyaannya membaca atau bukan membaca apa? Nah kalau membaca apa mah bisa jadi ada yang terdengar tapi tidak jelas. Terdengarnya sebagian dan yang terdengarnya pun bagian yang dia tidak tahu. Bisa jadi pertanyaannya seperti itu. Rasulullah itu membaca apa? Ada yang terdengar tapi tidak jelas. Ada yang jelas tapi apa sih itu yang dibaca? Kan mungkin jadi kalau ini membaca enggak? Berarti tidak ada sedikit pun yang terdengar. Nah inilah yang disebut bacaan sir di dalam sholat. Khobab menjawab membaca. Kan aneh. Ini yang bertanya dari mana tahu dari awal sampai akhir tidak ada yang terdengar. Ternyata bukan bisa menjawab beliau membaca itu bukan karena ada yang terdengar, tapi bintirobilihiyatihi, Khobab melihat Nabi, ternyata ada gerakan janggutnya gitu kan, maca kesimpulan nanti. Jadi ya ini cara bacaan sir itu adalah janggut Nabi bergerak-gerak padahal tidak ada suara yang terdengar. Nah itu disebut bacaan sir. Sir rahasia atau air rahasia sarrea apal mah kumaha atuh. Ongkoh rahasia tapi sarrea apal naon nu dibaca. Aneh. Jadi kesalahannya kalau pada waktu bacaan yang sir itu ada suara, itu namanya kalau keluar suaranya jahar, bukan soal keras dan pelan. Kalau ada suara yang keluar jahar kategorinya. Kalau sir tidak ada suara yang keluar. Misalnya bacaan waktu ruku itu bacaan yang sir. Waktu sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat itu semuanya sir. Jahar dan sir itu kan pembahasannya pada waktu membaca Fatihah dan surat. Itu bacaan jahar dan sir itu di situ pembahasannya. Kalau ruku, bacaan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat itu semuanya sir. Nah, sekarang ke masalah pokoknya dari hadis ini. Khobab mengarahkan atau melihat untuk meyakinkan. Khobabnya untuk meyakinkan bahwa Nabi itu membaca atau tidak pada waktu zuhur dan asar. Khobab melihat imam. Dan Khobab mendapati, itulahnya Khobab melihat bahwa janggut Nabi bergerak-gerak, membaca berarti. Nah, dengan hadis ini sebetulnya sudah terpenuhi, sudah tercukupi ya, untuk judul bab mengangkat pandangan dan diarahkan ke imam. Ini untuk makmum ya. Makmum itu mengarahkan pandangannya ke imam di dalam sholat. Dengan hadis ini sudah terjawab. Ini yang dilakukan oleh Khobab di dalam hadis ini, yaitu mengarahkan pandangannya ke imam untuk meyakinkan bahwa pada waktu sholat zuhur dan asar yang
Di dua sholat tersebut bacaannya itu membaca dengan cara sir gitu kan, untuk meyakinkan bahwa pada zuhur dan asar itu membaca dengan cara sir. Kalau takbirnya pasti terdengar oleh makmum, karena takbir imam itu kan jadi komando untuk gerakan makmum. Bagian-bagian yang jaharnya pada waktu sholat sir itu dari imam itu adalah yaitu tuh komandonya harus jelas, takbiratul ihram, takbir intiqalnya, setiap takbir menuju pergerakan perubahan posisi. Setiap takbir intiqalnya harus terdengar nih oleh makmum. Ini takbir yang menjadi komando bagi seluruh makmum kapan mereka bergerak ke posisi berikutnya. Karena sholatnya makmum itu dipandu gitulah, bergeraknya itu dipandu berdasarkan komando dari imam. Makanya suara imam harus jelas terdengar oleh makmum, yaitu takbiratul ihram, takbir intiqal, salam itu kan yang dijaharkan oleh imam itu harus terdengar. Nah ini nomor satunya sudah memenuhi. Aya manfaat mah ngukut janggot lah. Aya manfaat nah ngukut janggot teh. Eta ge mun pantes ngukut janggot teh. Atau selera lahnya, tidak ada hukum di situ, tidak ada hukum wajib, sunat, makruh. Kumaha, yang mau berjanggut silakan, yang enggak apa-apa. Gak ada hukum gitunya soal kumis dan janggut. Biasa kan ada tiga di sekitar mulut itu ada tiga kan, ada kumis, ada dan satu lagi janggut. Ya itu dan udah tengah-tengah itu dan. Hadis kedua sekarang. Ini hadisnya ada 4, tapi kita selesaikan saja sekarang nih ya, karena masalah pokoknya tadi itu sudah terpenuhi. Imam Bukhari sendiri membahas bab ini lebih ditujukan ke makmum, karena kalau makmum ini bisa terjadi kapanpun ketika sholat berjamaah. Apakah ini hanya berlaku bagi makmum? Kalau imam boleh nggak? Itu kan masalahnya. Kalau imam boleh nggak mengarahkan pandangannya ke arah yang lain? Karena yang pokok pandangan orang yang sedang sholat itu tertuju ke bawah gitu, diarahkan ke bawah ke tempat sujudnya. Nah kalau berpindah gitu pandangannya, berpindah diarahkan ke arah lain, boleh nggak? Di sini hadis tadi sudah menunjukkan Imam Bukhari punnya dalam judulnya itu boleh jika diperlukan, kecuali ke langit, ke atas nggak akan ada keperluannya melihat ke atas mau apa gitu ya, nggak akan ada lahnya ke harus belajar fokus, harus fokus itunya. Nah di antara di sini pun ya dalam penjelasannya ini ada hadis riwayat Al-Baihaqi hadisnya ya, bahwa hal ini hadis yang tadi yang kejadian Khobab itu anak zalika sababun nuzuli qoulihi ta'ala allazina hum fi sholatihim khashi'un. Itu menjadi as-sababun nuzul turunnya ayat yaitu allazina hum fi sholatihim khashi'un, ayat yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, pandangan ke bawah itu yang yang mendukung gitulahnya, yang mendukung, yang menunjukkan
Sholatnya itunya sholat yang khusyuk itu dengan pandangan yang ditujukan ke bawah. Tapi jika diperlukan pandangannya ini boleh diarahkan. Kalau Khobab itu di sini kesannya gitu ya di hadis ini. Khobab itu apakah melihat nabinya terus menerus? Atau hanya sekilas saja untuk memastikan bahwa beliau membaca? Ini secara logika saja nih ya, karena kalau redaksinya demikian saja. Ketika ditanya, ada yang bertanya, waktu sholat zuhur dan asar Rasulullah itu membaca enggak? Satu kan indikasi berarti tidak ada yang terdengar, makanya pertanyaannya demikian. Kemudian Khobab bisa menjawab, membaca. Yang bertanya kan tahu dari mana gitu kan, tahu dari mana? Khobab menjawab, aku melihat janggut tapi bergerak-gerak. Nah ini apakah Khobab itu memang sejak terus menerus gitu mengarahkan pandangannya kepada Nabi, atau hanya seperlunya ya, untuk meyakinkan bahwa Nabi membaca? Kan kalau diperlukan, kalau keperluannya sudah terpenuhi, ya sudah, mau apa terus lihat Nabi, yakin membaca. Berarti setelah ya terpenuhi lah ini ya, karena untuk meyakinkan. Setelah itu kembalikan lagi berarti pandangannya ke bawah. Ini kemarin-kemarin ya, sudah agak lama juga nih ya. Dari hadis yang ini, apabila seseorang bahkan dari ininya mungkinnya dari azan, di antara keutamaan azan, kalau azan dikumandangkan maka setan itu akan lari terbirit-birit, bahkan dalam hadis itu sampai terkentut-kentut gitulah bahasanya mungkinnya, lari secepatnya tibebar anting, cek bahasa Sunda gitu ya, tibebar anting terkentut untuk supaya azan itu segera bukan jadi segera tidak terdengar gitu ya, menghindar sejauh mungkin. Begitu selesai azan, anggaplah setan memperkirakan, ini azan sudah selesai, buru-buru balik lagi. Karena kalau ada yang azan, pasti di situ ada yang sholat. Itu kan, setan apalah tuh, setan apal bunaya azan, berarti ada yang ada yang sholat, meskipun sedikit sih. Karena kebanyakannya nggak usah digoda, nggak sholat. Kebanyakannya malah jadi setan, tidak sholat. Setelah azan selesai, buru-buru balik lagi karena takut kesiangan. Setan juga takut telat karena mau menggoda orang yang sholat. Begitu qomat dibacakan, ada lagi kalimat ini, lari lagi. Azan dan qomat kan sama kalimatnya. Ya, azan dan qomat kan kalimatnya sama kan, hanya ada qad qomati sholah itu kalimat penegasan yang artinya saat ini sholat wajib itu dilakukan. Itu ya, kata-kata qad qomati sholah itu penegasan nih kepada yang sudah siap. Qomat itu makanya jangan pakai pengeras suara. Kalau azan baru yang keras biar panggilannya lebih luas, biar yang berjamaah lebih banyak. Tetap meskipun kenyataannya yang berjamaah 4L. lu lagi 4 orang. Asa gede teuing kuriak masjid deh. Nah, kalau mendengar azan lari, selesai azan balik lagi, mendengar qomat ternyata kan dengan kalimat itu setan lari lagi. Mungkin gak jauh sih, setan juga tahu kalau qomat kan pendek. Ya setengah rute nu tadi lah misalnya. Agus beres lah. Balik lagi. Nah begitu qomat selesai, tadi qomat itu kan penegasan. Azan itu panggilannya, setelah benar-benar berarti berjamaah itu siap untuk dimulai, qomat dibacakan gitunya, ditegaskan saat ini qad qomati sholah. Kata qad qomati sholah itu yang maknanya saat ini. Qomat itu sholat itu ya benar-benar dikerjakan. Setan itu di antara celah itu berarti
Ada hadis yang menerangkan apabila seseorang berdiri hendak sholat, setan sudah lebih dulu datang. Bukan satu lagi, rombongan itu ting timarana setan teh. Biasa ya rombongan teh datang bari karan. Setan teh euy, aya salat euy. Ngobring. Wah di kepung lah gitunya, dikepung, dikelilingi oleh setan itu dari kanan kiri depan belakang. Orangnya belum mulai ini sholatnya, tapi dikepung itu oleh setan, dan setiap setan akan membisikkan, orangnya belum mulai sholat ini sudah lebih dulu dari setan. Ingat nih masalah anu, kata yang sebelah kanan, sebelah timur lah gitu. Sebelah utaranya ada Mekah itu. Kalau di kita kesannya ke barat kan. Yang dari selatan ingat masalah anu, yang dari depannya juga dari barat daya, barat laut, timur laut, tenggara, pokoknya mah dari berbagai arah banyak yang dibisikkan oleh setan. Nah ini orangnya kalau tidak berusaha sejak sebelum sholat untuk fokus, paling lah sebutnya cek orang Sunda mah langsung banyak yang ingat itu dari setan. Nah artinya orang yang mau sholat itu harus berusaha untuk fokus gitu tah. Makanya ada qad sholat kan diberitahu sekarang nih sholat itu dimulai, berarti kan harus fokus, sudah diberitahu dengan qomat. Tetan lebih ke sebelum menu komat ngobrol-ngobrol ari maneh hati-hati ngobrol biasa tal saroja. Ngobrol nanti soal tal saroja itu diingatkan sekarang nih sholat itu mau dimulai. Sementara sholat itu kan amat membutuhkan konsentrasi tinggi. Ya, sholat itu amat dibutuhkan konsentrasi tinggi. Ini begitu dimulai bacaan gak berhenti sampai salam. Dan harus fokus kan, artinya fokus sehingga menyadari, mengetahui yang dibaca ini apa. Komo ya itu mendukung lahnya, bisa mendukung lah. Kalau orang yang mengerjakan sholat itu juga paham gitunya makna dari yang dibacanya, yang diucapkannya ini apa. Sementara kan seluruh bacaan di dalam sholatnya itu itulah isi obrolan, isi dialog antara dirinya dengan Allah. Kan harus paham kan? Ya, bacaan sholat mulai dari takbir sampai salam, itulah isi bacaan, isi dialog, isi obrolan dirinya dengan Allah. Nah, bagaimana supaya bisa arahkan pandangannya selama berdiri itu ke tempat sujud, sehingga ayat ini hadis Khobab tadinya ini menurut riwayat Al-Baihaqi ini asbabun nuzul dari alazinahum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Memang wajib khusyuk. Kalau ada sesuatu, apalah hanya bahasanya, kalau ada sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan gerakan di luar sholat, sedang sholat berarti ini ya, ada sesuatu yang mendesak, yang mengharuskan mengerjakan sesuatu di dalam sholat, boleh nggak? Gagaro misalnya, menggaruk ketika ada tiba-tiba muncul ada yang gatal, boleh nggak ketika sholat itu menggaruk bagian yang gatal? Kalau dibiarkan gitu, kalau dibiarkan, nah ini akan mengganggu konsentrasi sholatnya. Ya, kalau dibiarkan mengganggu konsentrasi, mengganggu lah intinya ya ke sholatnya itu. Maka itu dibolehkan asal seminimal mungkin. Tidak bisa sih menyebut paling sedikit berapa gerakan, enggak, tapi seminimal mungkin, sesedikit mungkin gerakan di luar sholatnya itu gitu ya. Kalau menggaruk
mun gegetret teu sah salatna ge. Ataunya gegetret nya. Atuh gegetret mah timiti di katungtung mun hayo we gagaro. Nepi ke nu manehna geus beak nu batur. Iya yang keneh ya. Nu hareup kitu. Atuh eta mah gegetret ngaranna. Memang ada nantinya permasalahannya dan dalilnya ya yang melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Kalau gerakan sholat kan dari berdiri membungkukkan badan itu kan menggerakkan badan berubah gitu kan. Kemudian i'tidal bangkit, kemudian bergerak duduk gitu berubah-ubah. Nah bagaimana kalau melakukan gerakan di luar gerakan sholat? Ya boleh asal jangan harus seminimal mungkin. Nah kemudian ini kan soal pandangan. Nah lalu pandangan mata ini diarahkan kemana? Ke tempat sujud. Jangan lepas dari situ. Nah itu usahakan sejak sebelum memulai sholat itu antisipasi dari kita untuk meminimalisir konsentrasi fokus kita ini terbelokkan oleh bisikan setan. Kitanya yang fokus berarti. Nah kalau sesaat sebelum memulai sholat kitanya tidak berusaha untuk fokus, lah ini yang nanti sangat mudah gitu dibelokkan fokusnya konsentrasinya oleh setan, karena setan melakukannya ini bahkan sejak orangnya sendiri belum memulai sudah orang berdiri mau sholat tapi pikirannya kemana. Nah memang itu dari setan. Nggak ada yang begitu, artinya tidak ada yang tidak demikian. Tidak ada yang tidak demikiannya. Semua orang yang sholat itu pasti diperlakukan demikian oleh setan. Nah manusianya orang yang mau sholatnya yang tidak ada usaha, wilujeng muncul orang mah. Bahkan sejak takbirnya saja dia nggak ingat. Tidak ingat maksudnya bahwa si pikirannya, si fokusnya sedang ke mana? Takbirnya dilakukan. Itu bisa karena sholat itu menjadi pekerjaan apa namanya sebut nanti jadi mekanisme badan gitu sholat dan pikiran kemana lagi beres sholat nama. Beres bisa selesainya sholatnya dari takbir sampai salam, padahal pikiran mah kemana? Karena badan sudah terbiasa dengan gerakan tersebut, semacam sudah disetting begitu takbir bisa terus jalan sampai salam, padahal tanpa konsentrasi dan fokus lagi. Tapi ini rusak sholatnya, bukan tidak sah, rusak sholatnya kalau seperti ini. Kecil pahalanya gitulah anggaplahnya, ini kecil pahalanya. Usahakan untuk fokus. Nah dimulai dari berdiri yang benar gitunya, ini berdiri mau sholat, berdiri yang benar, berdiri yang serius gitunya, berdirinya arahkan pandangannya ke tempat sujud. Nah itu usaha kita untuk fokus mengantisipasi, meminimalisir godaan setan. Tapi ternyata ketika di tengah-tengah berlangsung sholat, bab sekarang ini nih ada keperluan nih mengarahkan pandangan ke arah lain, boleh nggak? Di dalam hal ini kan makmum mengangkat pandangannya ke arah imam, itu masalahnya nih pembahasannya. Nah hadisnya tadi yang seperti tadinya sudah menunjukkan itu pernah dilakukan ketika sholat yang bacaan yasir. Khobab di sini sahabatnya ya, ingin mengetahui, ingin meyakinkan diri bahwa namanya sir seperti yang tadinya tidak ada yang terdengar sama sekali. Ingin mengetahui, meyakinkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika menjadi imam sholat zuhur dan asar, dari takbir ke takbir gak ada suara apa-apa yang terdengar. Takbir memulai sholat, baru terdengar suara Rasulullah itu lagi takbir untuk ruku. Ini yang disebut bacaan sir, untuk meyakinkan bahwa membaca. Khobab mengalihkan pandangannya dari bawah ke
imam. Dalam hal ini bukti bahwa Rasulullah membaca itu melihat gerakan janggutnya, yakin baca. Sehingga ketika Khobab ditanya, dari mana kalian tahu kalau Rasulullah membaca pada waktu zuhur asar? Jawabannya itu dari janggutnya yang bergerak-gerak. Nah, iya ya suka ini bisa jadi juga masih termasuk godaan setan nih. Tapi setannya bungkelekan sih nu ieu mah. Pas di depan kita ini ada sesama makmum yang mau pakai sarung mereknya di luar. Pan kabaca ke urang teh. Gajah Mungkur. Jika tete utah itu yang mau sholat lah gitunya, usahakan jangan sampai pada dirinya itu ada hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi orang, kasihan. Apalagi orang yang sholatnya pakai kaos t-shirt gitunya. Dulu ada kan yang seperti koran, tidak dibaca aku pak mau di tukang itu berita. Jeung foto ya ada memang korannya lah di eta mah di istrika beureun kadinya teh baheula kan gambar istrika. Koran ku minyak tanah istrikakeun kana baju nah pal di dinya pakai salat dibaca aku mah mun di tukang teh berita kriminal teh atuh banyak peminat. Teh itu coba dihindari ya, kalau pakaian yang dipakai salat itu jangan sampai dia menjadi setan bagi yang lain. Yaitu yang memalingkan, itu kan mengalihkan fokus orang lain selama sholatnya, biar bagaimanapun gambar apapun itu bisa memalingkan, menggoda gitunya, memalingkan. Yang ini nih juga hadisnya yang ada yang memberi tirai karena kan antara rumah Rasulullah SAW dengan masjid itu pintu rumahnya gitulahnya. Pintu rumahnya itu kan tanpa daun pintu, hanya pakai tirai. Pernah ada yang memberi tirainya itu mahal harganya bagus, artinya ya gambarnya juga menarik. Dipasangkanlah di situ itu ya. Nah ternyata kan ini rumah Rasulullah, ini tempat beliau menjadi imam itunya. Jadi Rasulullah itu kalau disebut beliau keluar rumah itu langsung ke masjid, langsung ke tempat beliau menjadi imam. Nah itu di pintunya itu ditutup dengan tirai, gambarnya bagus. Ternyata selama Rasulullah SAW sholat terlihat, bukan sengaja dilihat. Karena kan mata ini kan lebar gitu kan. Saya kira kalau kita berdiri sholat nih ya, sebagai makmum kita ini bisa melihat sebetulnya ini yang terlihat ini yang di pinggir. Ternyata ini kan dekat lagi di sini. Selesai sholat Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah ganti tirainya karena karena gambarnya itu terus menerus fa inna suratahu tusawwiruni fi sholat. Nah terjemah bahasa nama, karena ini gambarnya nih terus menerus menggangguku selama sholat. Itu yang harus dihindari. Setan itunya setan asli lah ya. Kalau setan aslinya membisikkan, tah eta setan bungkeleukana mah. Gajah Mungkur nu dina sarung. Tanda merek kayak gitu, anger we itu akan pandangan orang teh kadinya, termasuk rorombeheun. Tinggal lihat di jiji tinggalin apa nggak kena tamanya. Ini nih orang yang sholatnya sendiri sebelum memulai sholat itu, nah usahakan untuk fokus. Apalagi dengan ayat nu eta teh anu wasta'inu bisabri fa innaha lakabiratun, kata-kata itu ya, minta tolonglah kamu kepada sabar dan sholat. Fa innaha di sini disebutnya sabar dan sholat dua, tapi kemudian di ayatnya yang disebut hanya satu, fa innaha, karena dia, bukan keduanya, karena dia, dan yang dimaksud di sini ini sholat, karena sholat itu lakabiratun, walah benar-benar urusan
besar. Jadi tidak bisa kan dikerjakan seenaknya, seapanya. Ini urusan besar kok diperlakukan dan dikerjakan seperti itulah seenaknya, kok gak bisa, gak boleh. Makanya diantaranya kan ini sholat itu adalah amalan yang memerlukan konsentrasi tinggi, ekstra luar biasa sholat mah. Karena yang menggodanya pun begitu banyaknya, menggoda ini memalingkan fokusnya ya. Dan yang paling berat adalah dari setan yang tidak nampak. Seolah-olah itu datang dari pikiran kita sendiri. Ingat anu, nyambung ya terus sih. Dari satu masalah terus nyambung. Setelah ingat, kita ini kan sedang balikan deui ari tadi di mananya. Napi udah ke awal. Bahkan salatnya sudah salam, ti setanna can ageus. Salatna bagas ageus, ti setanna terus. Ini sangat membutuhkan konsentrasi ekstra dan itu harus diusahakan. Makanya itu kan dari awal berarti sebelum memulai sholat fokus lebih dulu. Bagaimana caranya? Bersiap dan bersikap yang serius. Ini berdiri mau sholat, pandangan arahkan ke bawah. Itu usahanya meskipun tidak ada yang benar-benar tidak ada bisikan, tidak ada ingat hal apapun di luar sholat, itu nggak akan ada. Pasti ada. Ya, pasti adanya di dalam sholatnya itu pikiran itu ingat kemana. Yang jelas hilang fokus, hilang konsentrasi itu begitu belok, nggak pernah kembali lagi sampai salam. Begitu belok tuh kemana? Pikiran nanti, itu balik deui karena sholat, ini kan beres sholat nanti. Sampai salam pikirannya terus kok hal-hal yang lain. Nah itu rusak sholatnya yang seperti itu. Nah kembali lagi ke sini nih ya, untuk bab pokoknya mengarahkan makmum, mengarahkan pandangannya ke imam boleh selama diperlukan, bukan untuk seterusnya, bukan untuk selama sholat itu mengarahkan pandangannya ke imamnya, selama diperlukan. Berarti ini kan sudah menunjukkan juga jadi yang pokok kemana gitu kan, jadi yang pokok kemana. Makmum itu mengarahkan pandangannya kemana? Karena di sini judulnya babur rofi, bab mengangkatkan dari bawah ke atas pasti. Jadi asalnya ke bawah, ke tempat sujud, tapi ketika diperlukan boleh mengangkat pandangannya lalu diarahkan ke imam. Jadi dengan catatannya seperlunya, bukan untuk seterusnya. Ya bahkan ke arah lain juga boleh. Tapi ini pun untuk makmum yang memungkinkan. Untuk makmum yang memungkinkan hanya sekedar itu. Jangan sampai terjadi menoleh. Apalagi kalau di sini imam kan, di sana kan di nuti ditulung panggulakan dia. Masa lah kita jadi makmum. Ya apalagi kalau yang dari pinggir ingin meyakinkan imamnya jalan dulu. Oh iya imamnya si Anu. Paling nasa apal bacaan anak. Kewe tugas beres sholat tinggalin. Kekuh kudu harita tersabar yang yakin imamnya si eta. Itu kan ini berlebihan sih memangnya contoh yang tadi. Ya tapi itu masalahnya. Jadi jangan sampai menyebabkan banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Nah itu masalahnya. Ini mengarahkan pandangan saja dibatasi seperlunya. Ini kan ya inilah yang namanya sholat tuh tadi pekerjaan paingan tentunya sholat itu pekerja amalan. Pokok gitu, amalan yang menjadi pemimpin seluruh amal. Kalau pemimpinnya sudah seperti itu, amal yang lainnya mau bagaimana? Ini pemimpin, ya sholat itu pemimpin seluruh
amal. Makanya tadi tuh harus paling tadi tanya sholat itu adalah amalan yang harus paling serius. Ya serius itu segala-galanya ya. Serius menanggapinya, serius menyikapinya, serius melaksanakannya. Ini akan menjadi pemimpin seluruh amal. Tapi tetap tidak sebutannya ya tidak bisa dipungkiri akan terjadi hal-hal seperti ini di dalam sholat atau ketika seseorang sedang sholat. Ada aturannya seperti apa dah? Sholat itu kan namanya juga ibadah doh hanya ibadah yang kaifiatnya segala-galanya urus sholat mah itu Allah yang menentukan dan tidak boleh berbeda. Yang kedua di hadisnya nih, ayo nama wayah kita 2 hiji, 2 hiji deui. Yang kedua hadisnya, ini hadisnya Al-Barro bin Azib nih sahabatnya. Yang tadi nomor 1 hadisnya Khobab namanya, Khobab Al-Arad. Khobab yang kemarin-kemarin ya kebetulan gitunya diterangkan Khobab itu adalah sahabat yang penderitaan penderitaan yang dialami akibat siksaan kaum musyrikin. Sahabat yang paling berat nih mengalami siksaannya ini namanya yang barusan Khobab Al-Arad. Tapi oleh Rasulullah kan malah dimarahi. Ya Allah, Rasulullah minta tolonglah kepada Allah, berdoalah untuk kami karena Khobab mengalami siksaan paling berat sampai dililit oleh rantai besi yang menyala, badannya sudah rusak gitu, badannya semuanya. Pernah juga kan bara api disimpan di atas kepalanya, untung nggak mati sebetulnya. Badannya dililit dengan rantai yang menyala. Di sini disimpan api juga, bara api yang menyala. Hanya Allah menakdirkan tidak mati, sedemikian berat siksaannya. Dia minta kepada Rasulullah, ya Allah, Rasulullah minta tolong kepada Allah, itu berdoalah untuk kami. Maneh sih kakarge sakitu. Kakarge sakitu, sepirage. Kemudian Rasulullah membandingkannya dengan dulu ada ujian keimanan dari Allah itu sampai kepalanya digergaji terbelah 2. Kamu segitu saja sudah mengeluh. Dicarekan ke Nabi. Siap biar gesak itu ya. Di kumah gitu di kumah gitu iya cenah ieu sono disimpen di dieu. Biar gesak gitu. Digenanya. Kesabaran dulu sampai ada yang demikian. Itu tadilah Khobabnya sahabat yang paling berat mengalami siksa. Tapi itu jadi mendapatkan gelar soal kesabaran, ketabahan, keteguhan, iman dalam beragama. Khobab contohnya dengan siksaan yang begitu berat dia tidak murtad. Karena dia disiksa itu dengan diminta gitu oleh orang-orang kafirnya kaum musyrikin itu untuk keluar dari agama Islam. Sekarang ini dari Al-Barro nih sahabatnya. Dia berkata, annahum kanu idza sallu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu minar ruku'i qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajada. Ieu nu kamari teh atuh ieu mah yaitu kapan makmum itu boleh mulai bergerak menuju sujud. Ya kapan ini makmum ini boleh mulai bergerak karena kan dari i'tidal. Sujud itu dari posisi i'tidal kan. I'tidal itu berdiri setelah ruku, i'tidal, setelah i'tidal kan sujud. Nah bagi makmum ini kapan nih boleh mulai bergerak untuk turun sujud. Nah ini hadisnya Al-Barro berkata, annahum kanu iza solu, para sahabat itu apabila mereka sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama nabinya berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam farofa'a ra'sahu minar ruku'i, Nabi sendiri bangkit dari ruku.
Tentu para sahabat pun mengikuti bangkit dari ruku. Komu, nah para sahabat ini jamak nih, semuanya komu kiaman. Alah bahasa Arab. Ini ada maf'ul mutlak di sini. Eta anu matak poek. Di sini ada maf'ul mutlak taukid penegasan. Rasulullah SAW bangkit dari ruku menuju i'tidal dan berdiri i'tidal. Komu para sahabat juga demikian. Nah komunya ini para sahabat i'tidal juga berdiri pakai penegasan. Tadi itu komu kiaman, mereka benar-benar tetap, artinya berdiri i'tidal, tidak mulai menggerakkan badannya menuju sujud. Hatta yarawna qad sajada, hingga mereka melihat. Jadi sekali lagi, penting kalimat ini nih yang menjadi penentu di sini. Para sahabat komu kiaman itu benar-benar tetap berdiri tegak, pakai taukid, pada penegasan di sini. Para sahabat benar-benar diam itu berdiri tegak, tidak mulai, maksudnya tidak mulai bergerak untuk sujud. Hatta yarawnahu qad sajada, hingga berdiri ini sekali lagi benar-benar tetap saja berdiri dalam posisi i'tidal hingga mereka melihat Nabi benar-benar sudah sujud. Mereka masih tetap berdiri tegak hingga mereka benar-benar melihat Nabi sudah sujud. Nah Nabi kalau sudah dalam posisi sujud baru mereka bergerak turun untuk sujud. Jadi tidak terjadi nabinya masih di jalan bergerak menuju sujud, sahabatnya juga sudah mulai bergerak, dilarang keras Ini ditegaskan oleh khobabnya, para sahabat itu berdiri tidak dalamnya makanya pakai taukid, benar-benar nih berdiri, tetap saja berdiri, tidak mulai bergerak menuju sujud. Hatta yarawnahu qad sajada, hingga benar-benar mereka melihat Nabi sudah dalam posisi sujud. Dan seseorang yang sujud itu sudah benar-benar dalam posisi sujud itu kalau bagian terakhir, terlanjut itulah, kalau wajahnya itu sudah kena ke lantai, ke tempat sujud, nah itu sudah dalam posisi sujud. Kalau wajahnya belum kena ke lantai, artinya kan masih di jalan menuju posisi sujud. Nah para sahabat tidak ada yang mulai bergerak menuju sujud. Dua nih penegasannya ya. Satu, komu kiaman, mereka artinya benar-benar tetap saja berdiri tegak. Kemudian yang kedua, yarawna qad, itu juga penegasan, hingga mereka melihat bahwa Nabi benar-benar sudah ada dalam posisi sujud. Di sini juga yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari dari hadis ini adalah makmum melihat imam. Para sahabat tidak melakukan karena takut kan, karena takut para sahabat ini takut kalau mereka melakukan gerakan sementara nabinya belum dalam posisi sujud. Bagaimana supaya yakin? Lihat imamnya. Untung kan kalau yang untunglah kalau yang makmum, untungnya bagi seorang makmum itu untung kalau di mana dia berdiri bisa melihat imam, lihat imamnya supaya yakin pasti nggak akan salah. Sebagai makmumnya ini kapan dia bergerak nggak akan salah, lihat imamnya. Meskipun tetap yang paling utamanya untuk saf itu adalah saf yang paling depan. Tapi kalau di pinggir kan nggak bisa lihat imam. Mending yang kedua di sini, mending mana? Kalau saf pertama sih, tapi kan di pinggir sana gitu nggak bisa melihat imam. Tapi kalau di saf kedua, ketiga, karena di belakang imam ini mungkin kan bisa melihat imam. Mending mana? Ya mending hiji itu. Tetap saf depan itu lebih utama, karena kalaupun tidak bisa melihat
imam, makmum itu kan jelas kapan dia boleh mulai bergerak itu dari komando Allahu Akbar. Asal jangan salah saja makmumnya, kalau sebelum bar jangan bergerak berarti. Makmumnya ya kalau belum sampai ke bar gitu jangan bergerak. Allah, makmumnya sudah bergerak. Mau lihat imam mau enggak itu salah. Tidak apa namanya ya, tidak wajib, tidak harus lihat imamnya, karena berdasarkan komando imam, bukan berdasarkan melihat. Itu yang pokok berarti tetapnya berdasarkan komando dari imam, bukan karena melihat imam. Karena yang pokok tadi pandangan orang yang sholat atau makmum itu kemana? Ke bawah, nggak perlu melihat imam sebetulnya. Melihat imam itu kalau diperlukan, karena pada asalnya sholat makmum itu berdasarkan komando dari imam sebetulnya gitu kan. Makanya mau persis di belakang imam ya tetap saja pandangan ke bawah, ya tetap saja pandangan ke bawah, dan gerakannya itu berdasarkan komando dari imam, yaitu yang barusan. Ini saja patokannya gitu kan. Makmum itu kalau belum sampai Allahu Akbar, kalau belum sampai barnya jangan dulu bergerak, dan harus persis setelah bar, jangan berlama-lama gitu kan. Imamnya sudah Allahu Akbar, makmumnya tidak segera mengikuti, itu waktunya. Nah sebetulnya kan kalau semua makmumnya sama, sholat makmum sebanyak apapun pasti kompak, seragam, benar-benar apa namanya ya, bersamaan, berarti kan seluruhnya. Yang ketiga dan keempat sama saja sebetulnya. Kalau yang ketiga dan keempat ini hadis yang menerangkan sholat gerhana. Ya, ini hadisnya menerangkan sholat gerhana, di mana nabinya sebagai imam di sini yang mengalihkan pandangan. Nabi sebagai imam di sini mengalihkan pandangan, yaitu ketika sholat gerhana Allah memperlihatkan, menampakkan kepada Rasulullah SAW surga dan neraka di tembok masjid. Nabi juga sama, pandangan itu ke bawah, tapi ketika Allah memperlihatkan, memvisualkan neraka, surga di neraka di tembok masjid, kan Rasulullah mengarahkan pandangannya ke masjid. Nah, itu jadi komplit itu dengan 4 hadisnya ya. 2 yang awal tadi hadisnya tentang makmum melihat imam, yang 2 lagi ini dua-duanya tentang sholat gerhana yang menerangkan bahwa ketika sholat gerhana Allah menampakkan, memvisualkan surga dan neraka di tembok masjid, dan Nabi mengarahkan pandangannya ke tembok masjid. Artinya ketentuan yang pokok berarti, ini kesimpulan akhirnya berarti pandangan orang yang sholat itu ke bawah dan mengalihkan pandangannya, kalau makmum sebutlah ke imam, kemudian imam kemana? Kalau di ini contohnya adalah ke tembok masjid. Itu boleh jika diperlukan dan sebatas keperluan. Ya, sebatas keperluan itu artinya kalau keperluannya sudah terpenuhi ya sudah, kembalikan lagi ke bawah gitunya pandangannya. Nah, di mana ayat pandangan ke bawah tadinya Khobab kan melihat Nabi, itu menjadi asbabun nuzul turunnya ayat tentang khusyuk. Di antara berartinya orang yang sholatnya khusyuk, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, baru-baru ini kan bab khusyuknya disinggung lagi sedikit, nanya pintu gerbang untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu adalah kaifiatnya, pelaksanaan sholatnya sama dengan yang diajarkan oleh Nabi, tanpa itu nggak ada khusyuk. Ya, pintu gerbang untuk sholat yang khusyuk itu bagaimana? Kaifiatnya benerin dulu lah. Kaifiatnya coba dibenarkan seperti itunya, kaifiat sholat yang benar lah itunya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu pintu gerbangnya, tanpa itu nggak akan ada khusyuk di dalam sholat.
Termasuk ini kan mengarahkan pandangan kemana? Ini kan di dalam sholat. Nah, pandangannya itu ke bawah. Nah itu salah satu yang salah satu yang cukup signifikan bahasanya mungkinnya yang untuk menentukan khusyuk, pandangan ke bawah. Kalau pandangannya sudah jelalatan gitulah kesana kemari, semua pasti itu mah. Pasti itu sholatnya sholat yang tidak khusyuk. Bahkan ya, terakhir lahnya ini hadis yang ketiga dan keempat inilah tidak dibaca lahnya karena ini menerangkan ketika sholat gerhana sekali lagi nya Allah memvisualkan menampakkan surga dan neraka di tembok masjid yang persis di hadapan Nabi. Nabi kan jadi imam paling depan, di depannya tembok. Nah ketika sholat gerhana itu Nabi melihat tembok. Ketika Allah menampakkan neraka, artinya ini juga Nabi mengarahkan pandangannya, mengangkat pandangannya dari asalnya ke bawah jadi ke tembok. Masalahnya ini berlaku untuk imam ataupun makmum, tapi sebatas keperluan. Nah terakhir baru begini, ada hadis yang menerangkan jika seseorang itu apa bahasanya ya terus menerus atau sering lah, kalaupun tidak terus menerus. Jika seseorang itu sering menoleh di dalam sholatnya, maka Allah sudah tidak lagi sudi menghadapinya, melayaninya, Allah akan pergi. Karena orang yang sedang sholat itu kan disebutnya orang yang sedang berhadapan dan berdialog dengan Allah. Lalu orang yang sholatnya, iya jelalatan, noleh sana, noleh sini, ngaleos, Allah nggak haream sebenarnya. Balik diajak ngobrol.